Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Anggraini dengan NPM 210.811. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pencernaan hewan, yaitu pada vertebrata dan invertebrata. Langsung saja pada anggota vertebrata yang pertama itu ada anggota Pisces. Organ pencernanya terdiri dari covum oris, terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kerucut. Yang kedua ada esophagus berbentuk kerucut dan pendek. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung. Yang keempat intestinum atau usus. Dan yang kelima itu ada Nah, kelenjar pencernaan pada Pisces itu yang pertama ada hati. Kelenjarnya berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terbagi atas lobus kanan dan kiri serta bagian yang menuju ke arah punggung menghasilkan empedu berbentuk bulat berwarna kehijauan. Yang kedua ada pankreas, yaitu berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Nah, selanjutnya itu pada amfibi. Organ pencernaannya yang pertama yaitu ada rongga mulut, terdapat gigi kerucut dan lidah. Yang kedua ada esophagus berupa saluran pendek. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung. Yang keempat ada intestinum atau usus, terdapat usus halus dan usus tebal berakhir pada rektum, dan yang terakhir kloaka. Nah, pada amfibi itu ada kelenjar pencernaan. Yang pertama itu ada hati, berwarna merah kecoklatan, terdiri dari lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus, mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu berwarna keawan. Yang kedua itu ada pankreas, berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari, menghasilkan enzim dan hormon. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada reptil. Organ pencernaannya yang pertama ada rongga mulut, disokong oleh rahang atas dan bawah, memiliki deretan gigi berbentuk kerucut. Terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Nah, yang kedua itu ada esophagus atau disebut kerongkongan. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung. Yang keempat ada intestinum. Nah, kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati, memiliki dua lobus. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Dan yang kedua itu ada pankreas, berada di antara lambung, dan duodenum berbentuk pipih kekuning-kuningan. Nah, selanjutnya kita masuk pada aves. Organ pencernaannya itu terdiri dari mulut, terdapat paru dan lidah berstruktur kaku dan runcing. Yang kedua itu ada esophagus atau kerongkongan, saluran antara rongga mulut dan lambung. Yang ketiga itu ada crop, pelebaran kerongkongan untuk menyimpan makanan sementara. Yang keempat ada proventriculus atau lambung kelenjar. Yang kelima ada gizzard, dinding yang mengandung otot yang kuat. Terus yang keenam itu ada intestine. Yang ketujuh itu ada kloaka. Pada aves terdiri dari 3 kelenjar pencernaan, yaitu yang pertama ada hati. Hati berwarna kemerahan, terdiri dari 2 lobus berperan mengemulsikan lemak. Yang kedua itu ada pankreas, terletak pada lipatan duodenum, mensekresikan cairan melalui ductus pancreaticus yang menghasilkan enzim. Yang ketiga itu ada limfa, berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan, terletak pada titik antara kelenjar lambung, empedal, dan hati, sebagai tempat memecahkan sel darah merah. Nah, yang selanjutnya itu ada mamalia. Organ pencernaan pada mamalia terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu rongga mulut, terdiri dari 3 atap. Yang kedua ada lambung yang terdiri dari 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Nah, yang ketiga ini ada usus, terdiri atas usus halus dan usus besar, yang terjadi perombakan akhir dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, yang keempat itu ada rektum atau disebut usus buntu, dan yang kelima anus. Selanjutnya kita masuk pada invertebrata. Yang pertama itu ada porifera. Pencernaannya itu
secara intraseluler. Udara masuk melalui pori-pori tubuh porifera bersamaan dengan plankton dan bakteri. Melalui mikrofili pada sel konosit lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Sel amoeba memiliki tugas untuk mengedarkan hasil menangkap tersebut ke seluruh tubuh porifera, kemudian akan kembali dibuang melalui oskulum. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar pencernaan pada porifera. Nah, yang kedua itu ada solentrata. Nah, pada solentrata makanan ditangkap dengan tentakel kemudian masuk ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dinding gastrovaskuler mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Sari-sari makanan diserap oleh sel-sel usus dan sisanya dikeluarkan melalui mulut. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh sebagai dubur. Bisa dilihat gambar di samping. Yang ketiga itu ada moluska. Nah, moluska ini desain dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dan zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah, parut, atau radula dengan gigi-gigi kecil dan kitin. Terdapat kerongkongan lambung yang bulat, usus halus, dan berakhir pada dubur. Bisa dilihat pada gambarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada echinodermata. Echinodermata ini sistem pencernaannya sudah sempurna. Mulut berada di bawah permukaan tubuh, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan dubur. Susunan dubur ada di permukaan atas tubuh dan pada bagian echinodermata tidak berfungsi. Lambung memiliki 5 cabang yang menuju ke lengan dan bercabang 2 tetapi ujungnya buntu. Nah, yang selanjutnya itu ada platyhelminthes, di mana sistem pencernaan platyhelminthes ini disebut dengan gastrovaskuler. Dimulai dari mulut, faring, dan kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus bercabang ke seluruh tubuh. Cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki dubur dan tidak memiliki sistem transport. Makanan dikeluarkan dari tubuh melalui proses difusi. Yang selanjutnya ada nemathelminthes. Sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan pseudoxylem dan lain-lain yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan ke usus dan berakhir pada dubur. Yang selanjutnya itu ada Annelida. Sistem pencernaannya lengkap. Terdiri dari mulut yang berhubungan dengan faring, kerongkongan, tembolok, ampela, usus, dan dubur. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya itu ada Arthropoda, di mana sistem pencernaannya ini memiliki alat pencernaan makanan lengkap terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan dubur. Mulut dilengkapi alat-alat mulut, dubur terdapat pada segmen belakang. Oke, baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.